Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku pecinta bahasa Arab, pada halaman 10 ini kita akan melanjutkan serial Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Tema besarnya adalah At-Tarakib An-Nahwiyyah. At-Tarakib artinya susunan, An-Nahwiyyah nahwu atau susunan gramatikal versi bahasa Arabnya ya. Baik, di sini ada perintah at-tadrib al-awwal ya. At-tadrib itu artinya latihan, al-awwal itu yang pertama. Baik. Di sini ada juga bacaan tabadalis su'ala wal jawab. Tabadal, saling bergantianlah, as-su'al bertanya, wal jawab menjawab, ma'a zamilika bersama temanmu ya, bersama temanmu. Kalau kita artikan, lakukanlah tanya jawab bersama temanmu secara bergantian. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Kama sebagaimana ya, fil mithalain. Kama sebagaimana fi dalam atau pada, al-mithalaini dua contoh. Baik. Ini contoh yang pertama ya, ini contoh yang kedua. Kita akan jelaskan satu persatu contohnya teman-teman. Ya. Secara umum ya, target kita pada halaman 10 ini kita hanya diminta untuk memahami ya, atau menguasai bagaimana cara kita mengemukakan asal muasal kita, asal daerah kita, nisbah ya. Nisbah itu afiliasi atau asal kedaerahan kita, baik negara maupun wilayah lainnya. Misalnya langsung saja kita terapkan ya, lebih mudah. Ada bacaannya terlebih dahulu, kita perhatikan ya. Ta 1, kemudian ta 2 di sini ya teman-teman. Ta 1, ta 2. Ta 1 itu artinya talib awal atau at-talib al-awwal. Ta 2 itu artinya at-talib tsani. Talib awal, talib tsani. Mahasiswa pertama, mahasiswa yang kedua akan bertanya ya. Kata mahasiswa pertama, hal anta. Tayyib. Kita zoom terlebih dahulu teman-teman. Nah, hal apakah anta kamu Pakistaniyun ya? Apakah kamu orang Pakistan ya? Naam, iya. Ana Pakistaniyun, saya orang Pakistan ya. Bisa dilihat ya. Dari mana kita tahu atau kita buat pertanyaan seperti ini? Tentu dari gambar ini. Nah, dari gambar ini tadi kan ada wajah orang Pakistan dan tulisannya Pakistani. Maka kita buatlah pertanyaan seperti di samping ini ya. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Ya, kalau kita baca di dalam bukunya, ini hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Tayyib. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kita baca kalau di kitabnya hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Tapi dalam lahjah sehari-hari bisa kita ucapkan hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Ini ada dhammatain di sini ya, atau dhammatain ya. Ada tanwin Pakistaniyun di sini. Bisa kita sukunkan saja atau tidak kita sebutkan. Sakin taslam. Kita sukunkan bacaan akhirnya, itu lebih selamat ya. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Gitu ya. Sama juga kalau kita ganti misalnya hal anta Jawiyun? Naam, ana Jawiyun. Apakah kamu orang Jawa? Ya, saya orang Jawa. Hal anta Jawi?
Naam, ana Jawi. Nah, itu juga dalam bahasa sehari-harinya bisa kita ucapkan seperti itu. Kita lanjutkan, kemudian di contoh yang kedua ya. Tayyib. Sama-sama Pakistan ya. Sahabatku, kita perhatikan di sini ya. Ini ada perempuan menggunakan jilbab ya. Kemudian di bawahnya Pakistaniyah. Artinya wanita Pakistan. Wanita Pakistan, wanita orang Pakistan ya. Mahasiswi yang pertama akan bertanya, hal anti Pakistaniyah, atau baca kitabnya, hal anti Pakistaniyatun? Naam, ana Pakistaniyatun. Ini dia. Hal anti Pakistaniyatun? Apakah kamu wanita Pakistan? Ya. Naam, iya, ana Pakistaniyatun. Saya wanita Pakistan. Atau kalau kita baca juga dengan lahjah sehari-hari, tentu tidak ada an in unnya ya, tidak kita baca, kita ucapkan saja misalnya hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Gitu ya. Mudah sekali teman-teman. Hal, apakah, anti, kamu perempuan ya, apakah kamu Pakistaniyah, wanita Pakistan? Naam, ana Pakistaniyah. Iya, saya wanita Pakistan. Perbedaan antara contoh yang pertama ya. Maaf. Perbedaan antara contoh yang pertama ini contoh yang pertama dengan contoh yang kedua hanya ada pada mudzakkar muannats ya. Di sini kita sebutkan Pakistani, di sini muannas ya, Pakistaniyah. Jadi kalau untuk laki-laki dia Pakistaniyun, kalau untuk perempuan dikasih tambahan tak marbutah ya, tak titik dua begini ya. Kalau laki-laki cukup dengan ya nisbah saja ya, cukup dengan ya nisbah saja gitu, sama tasdid di sini sudah cukup itu ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan di contoh atau latihan di bawahnya ya. Sudah ada gambar Turkiyun, Turkiyah ya. Ini Turkiyun, bagaimana kira-kira menjawabnya? Ini wanita Turkiya atau perempuan Turki. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan kalimat seperti ini? Turki, Pakistani. Gampang ya. Hal anta di sini. Sini kita tulis hal anta apa? Pakistani diganti dengan Turki. Hal anta Turkiyun? Hal anta Turki? Jawabannya seperti ini juga. Naam. Iya, ana Turki. Ana Turkiyun. Baik. Bisa ya teman-teman bedanya bagaimana kita membaca Turki dan Turkiyun. Dua-duanya benar ya, tetapi kalau kita sukunkan itu lebih aslam ya, lebih pas ya, karena dalam bahasa sehari-hari kita jarang menyebutkan an in un gitu ya. Seperti dari mana kamu? Min aina anta ya. Kita jawab ana minal madrasah, ana minal ma'had gitu. Ana minal madrasah, bukan ana minal madrasati, tapi ana minal madrasah gitu. Saya dari sekolah. Tayyib. Sama juga dengan ini Turki. Turki tidak perlu dibaca Turkiyun ya. Tapi kalau kita baca ketika belajar seperti ini ya boleh juga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari cukup kita baca Turki, bukan Turki, Turkiyun. Sama dengan yang ini juga. Yang kedua, tinggal kita ganti hal anti, kita tarik ke sini ya. Naam, ana juga sama. Yang kita ganti Pakistania jadi Turkiyah yang ini ya. Turkiyah ini ya. Gitu. Baik. Kita kurangin dulu tanda-tandanya supaya jelas.
Sahabat-sahabatku sekalian, kita lanjutkan ya. Hal anti Turkiya? Naam. Ini hal anti Turkiya? Naam, ana Turkiya. Begitu kira-kira cara menguasai halaman yang ke-10 ini halaman 10 ya. Halaman 10 masih di unit yang pertama ya. Ini baik, maaf. Unit yang pertama. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Ini Misriyun, Misri. Kemudian bawahnya adalah Misriyah. Kemudian ini ada Suriyun, Suriyah. Gampang ya. Ya. Yang ini misalnya kalau kita kasih pertanyaan, hal anta Misri? Naam, ana Misri. Kali ini hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Ini juga hal anta Suri? Naam, ana Suriyun. Ya, ana Suri. Hal anti Suriyah? Naam, ana Suriyah. Gitu. Saya kira cukup, mudah-mudahan sudah paham karena target kita di halaman yang ke-10 ini adalah bagaimana kita mampu bertanya tentang asal muasal daerah orang ya. Atau kita bagian nebak lah, katakanlah begitu. Apakah kamu orang Pakistan? Ya, iya saya orang Pakistan. Ya, seperti ini. Ya, apakah kamu orang Pakistan? Iya saya orang Pakistan. Tinggal dibedakan, kalau dia laki-laki maka kita bilang hal anta Pakistani? Naam ana Pakistani. Gitu. Kalau dia perempuan, apakah kamu orang Pakistan? Hal anti Pakistani? Ya, naam ana Pakistania. Gampang ya teman-teman sahabat sekalian. Terima kasih sudah menyimak untuk halaman 10 ini. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Ya, untuk slide selanjutnya. Halaman yang ke-11. Tadi yang ke-10, ini yang ke-11. Perintahnya ya, at-tadrib ats-tsani, latihan yang kedua ya. Apa perintahnya? Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Hati itu artinya, maaf ya. Hati berikan, jumalan kalimat ya, kama sebagaimana, fi pada, al-misal contoh ya. Contohnya ada di bawahnya ya. Kita langsung, ini contohnya, kita zoom terlebih dahulu. Ini contoh dulu teman-teman. Al-misal ya, contoh. Hadza akhi huwa mudarris. Ya, huwa mudarris. Ini kakakku lah, katakanlah saudaraku. Saudara itu kan masih umum ya, bisa saudara tua, bisa saudara kecil. Anggaplah ini saudaraku laki-laki ya. Ya, ini abangku. Hadza akhi huwa mudarris. Dari mana kita dapat dapat kalimat ini? Nah, ini berasal dari sini ya. Hadza akhi, afwan. Dari akh, huwa mudarris itu dari, nah, ini ada bacanya mudarrisun, oke? Atau penjelasannya kita balik. Ini ada gambar orang sedang mengajar. Kemudian bacaannya ada akh, ada mudarris ya. Maka kita tinggal membuat kalimat seperti di atas ini. Karena ini akh, maka kita sebutkan hadza akhi. Kita tinggal tambahkan hadza ya. Akh ya, akh yang ini kita tinggal ganti akhi gitu ya. Akh itu saudara. Kalau kita jadikan akhi maka saudaraku ya. Hadza akhi, hadza akhi. Ini abangku. Huwa mudarris, dia seorang guru. Kemudian yang sebelahnya juga ada akhwat, ada perempuan yang sedang mengajar juga. Tulisnya ukhtun ya. Kemudian ini mudarrisatun ya. Ini mudarrisatun. Ukhtun saudara perempuan, mudarrisatun guru ya. Jadi kan bisa kita bedakan ini akhun. Jadi akhun tadi jadi ukhtun kan? Gitu ya. Kalau akhun dia laki-laki, kalau ukhtun dia perempuan. Kalau ini mudarrisun, yang di sini mudarrisatun. Ya. Baik. Kita bikin kalimat juga dari ukhtun ini.
kita tambahkan di sini kan hadza. Maka yang di sini kita tambahkan hadhihi ya, di sini tambahkan hazihi ukhtun jadi ukhti, akhi jadi ya. Jadi ukhti, hazihi ukhti, huwa jadikan hiya. Hiya mudarrisatun gitu ya. Hiya mudarrisa. Hiya mudarrisa. Hazihi ukhti, hiya mudarrisa. Gitu ya. Mudah ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dimaklum. Kita coba lihat sebelahnya apakah ada gambar. Oh ya, ada juga ya. Ya. Ini teman-teman. Ini juga sama. Shadiqun artinya teman. Tabibun dokter ya, sesuai dengan gambar. Ini kan ya. Gambarnya seorang dokter ya. Kemudian shadiqun teman, tabibun itu dokter. Kita tambahkan lagi kalimat tadi hadza ya. Hadza shadiqi ya, kita tinggal tambahkan ya di sana shadiqun ya, jadi afan shadiqi kan gitu ya, hadza shadiqi gitu, huwa tabibun. Oke, hadza ini hadza afan hadza shadiqi huwa tabibun ya. Kemudian untuk versi yang perempuannya ya, yang muannasnya ini dia. Hazihi tadi haza, kita sekarang jadi hazihi. Gitu ya, hazihi ya. Gitu. Hazihi. Afan. Jadi ya, kita pindahkan saja. Pindahkan saja di sebelah tadi kan sudah ada contohnya, afwan, di shadiqatun. Nah, ini kan ada gambar ya, afwan, nih gambar dokter juga perempuan ya. Shadiqah itu teman, tabibah itu dokter perempuan. Maka kita bikin hadhihi shadiqati, hadhihi ya, shadiqati, kita tambahkan ya di shadiqatun jadi shadiqati. Hiya ya, hiya tabibah, dia seorang dokter perempuan. Taib, insyaallah ini sudah bisa dipahami. Kemudian sama juga kita jelaskan secara umum juga, akh muhandis. Ini ada akh ya, kita zoom dulu. Baik ya, ini ada gambar apa nih, gambar seorang insinyur. Oke ya, di sini ada bacanya akh, di sini ada muhandisun. Maka kita bikin kalimat hadza akhi huwa muhandis, hadza akhi huwa muhandis ya. Bacanya jelas ya, bukan muhandis tapi muhandis, jelas muhandis gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sebutkan kalimat itu secara sukun, bukan muhandisun tapi muhandis. Kalau dalam saat belajar gini boleh, hadza akhi huwa muhandisun ya, boleh saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering sukunkan, sakin taslam. Dengan sukunkan itu, dengan menyukunkan itu kita lebih selamat dalam pengucapannya ya. Hadza akhi huwa muhandisun. Juga sama, ini ukhtun juga sama ya. Ini insinyur juga, kita lihat dia sedang merancang sesuatu ya. Ukhtun muhandisatun ya. Hadhihi ukhti hiya muhandisa. Barakallahu fikum. Ini sudah selesai ya di untuk bagian yang pertama. Tayyib teman-teman, kita coba untuk menjelaskan pada at-tadrib as-salis. At-tadrib as-salis itu latihan yang ketiga nih ya. Tabadali soal wal jawab ma'a zamilika. Lakukanlah
tanya jawab bersama temanmu secara bergantian, kama fil misal, seperti yang ada pada contoh. Baik, bagaimana contohnya? Kita lihat terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Nah, ini contohnya teman-teman, kita jelaskan terlebih dahulu. Ini kan lihat peta dan gambar. Ini peta Pakistan, ini gambar orang Pakistan. Ini bacanya anta, ini bacanya Pakistan. Gampang kan kita bikin di misalnya ini, sudah dikasih contohnya ya. Misal itu contoh, min aina anta, min aina anta, min aina anta, ya. Nah, bisa kalau min aina anta kita baca min aina anta. Jarang juga yang disebut min aina ant gitu ya. Min aina anta gitu. Ana min Pakistan, ana min Pakistan. Ini min aina anta, ana min Pakistan. Sekali lagi, min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Min itu dari, aina mana, anta kamu, dari mana kamu. Ana saya, min dari Pakistan, Pakistan. Dari mana kita bikin kalimat ini? Karena di sini tadi sudah kita sebutkan gambarnya orang Pakistan, petanya Pakistan, dan kalimatnya anta Pakistan. Baik. Bagaimana kalau kita terapkan pada gambar yang lainnya? Nih misalnya. Teman-teman. Ya, di bawah ini ada bacaan ya, yang ini, tuh, Turkiya, kemudian anti Turkiya. Maka kita bikin pertanyaan, min aina anta, afan, min aina anti, ana min Turkiya, gitu. Baik, kita carikan celah bagaimana supaya bisa zoom dan tidak mengganggu alat peraga. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Ini contohnya. Suria, ini ada orang Suria, ya. Ada orang Suria, petanya juga Suria. Kemudian ada bacaan huwa, ada Suria. Kita hanya menambahkan kalimat min aina. Kita masukkan min aina huwa, gitu ya. Jawabannya apa? Suria. Huwa, ana tadi jadikan huwa. Huwa min Suria. Huwa min Suria. Baik teman-teman, terima kasih. Insyaallah ini sudah paham. Mudah sekali ya. Kalau yang ini tadi membedakan antara muzakkar muannas, kalau ini juga sama muzakkar muannas, tapi ini lebih kepada bagaimana cara menanyakan asal. Kalau yang halaman 10 tadi menanyakan kamu orang mananya gitu ya. Nah, orang mananya ini mirip-mirip semuanya. Paling tidak kita kalau tidak bisa menebak apakah kamu orang Pakistan gitu ya, kita bisa menebak negara gitu. Ini langsung kepada kewarganegaraannya. Kalau yang ini bedanya kita asalnya gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa difahami dengan cepat. Wabillahi taufiq wa barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.